Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz dari kelas KPI 3C. Saya di sini mempresentasikan jurnalistik. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian jurnalistik. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang artinya catatan harian. Menurut kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar atau media lainnya. Dalam kegiatan komunikasi, Krida Laksana, jurnalistik didefinisikan sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, dan menyunting dan menyebarkan berita untuk surat kabar, majalah, serta media massa lainnya, termasuk radio dan televisi. Jadi jurnalistik adalah profesi menyampaikan informasi kepada publik melalui berbagai media. Selanjutnya, jenis berita. Yang pertama ada straight news atau berita lurus. Ini adalah berita yang menyajikan fakta secara langsung, singkat, padat, dan to the point, tanpa opini atau interpretasi penulis. Biasanya berita lurus menggunakan struktur piramida terbalik, di mana informasi paling penting disampaikan di awal berita. Jenis berita ini adalah yang paling umum ditemukan di media, seperti berita tentang kejadian harian, pengumuman pemerintah, dan perkembangan politik. Selanjutnya ada feature news atau berita feature. Berita feature mengedepankan human interest, yaitu sisi kemanusiaan dari suatu peristiwa. Berita jenis ini lebih mendalam, deskriptif dan sering kali menonjolkan sisi emosional atau pengalaman personal dari individu yang terlibat. Feature news tidak hanya memaparkan fakta, tapi juga memberikan konteks dan latar belakang yang lebih luas, sehingga pembaca dapat merasakan kisah yang disampaikan. Dan yang terakhir ada berita hard news. Berita hard news adalah berita yang penting dan mendesak, serta berkaitan dengan kejadian besar, isu serius seperti politik, ekonomi, bencana alam, atau kriminalitas. Hard news menuntut pelaporan yang cepat karena audiens memerlukan informasi ini dengan segera untuk memahami situasi yang sering terjadi. Berita ini sering kali ditemukan di halaman depan surat kabar atau di bukan siaran berita. Selanjutnya, bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki karakteristik khusus. Pertama, ekonomis kata, artinya menggunakan kata secukupnya tanpa mengurangi informasi. Bahasa yang digunakan harus lugas, to the point. Kita juga harus menghindari kalimat yang bercabang atau terlalu panjang. Bahasa jurnalistik juga bersifat demokratis dan populis, artinya tidak membedakan kelas sosial dalam penggunaan bahasanya dan ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Yang keempat ada bagian jurnalistik media. Setiap media memiliki pendekatan bahasa yang berbeda. Media cetak harus mempertimbangkan keterbatasan ruang sehingga penggunaan kata-kata harus lebih efektif dan ringkas. Sementara di media audio seperti radio, bahasa harus lugas dan jelas karena pendengar hanya mendengar sekali. Oleh karena itu diperlukan pemilihan kata yang tepat untuk membantu pendengar membayangkan. Selanjutnya ada kelayakan berita, newsworthiness. Kelayakan berita adalah prinsip dalam jurnalistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau informasi dilaporkan sebagai berita. Tidak semua peristiwa dapat diberitakan, hanya yang memiliki nilai berarti berita tertentu yang dianggap layak untuk disampaikan kepada publik. Beberapa kriteria kelayakan berita antara lain signifikansi, kedekatan, proximity, ketokohan atau prominence, kebaruan atau timeliness, keanehan, oddity, konflik, dan emosi. Selanjutnya ada reportasi. Reportasi adalah metode atau teknik jurnalistik dalam meliput dan melaporkan berita langsung dari lokasi kejadian atau melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Seperti reportasi melibatkan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sehingga memungkinkan wartawan memberikan laporan yang akurat dan mendetail tentang suatu peristiwa. Reportasi sering digunakan dalam berita investigasi, berita langsung, atau liputan khusus. Ada beberapa jenis reportasi. Pertama, reportasi on the spot, reportasi langsung, reportasi investigasi, dan reportasi wawancara. Selanjutnya penulisan berita. Di sini saya menyampaikan ada beberapa cara menyusun berita, proses merangkai informasi secara jelas, ringkas, dan akurat agar mudah dipahami oleh pembaca atau mendengar. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, struktur berita, piramida terbalik. Yang dimaksud dari piramida terbalik adalah merupakan format umum dalam penulisan berita di mana informasi paling penting ditempatkan di awal. Ini memungkinkan pembaca mendapatkan inti berita dengan tepat, bahkan jika mereka hanya membaca bagian awal. Selanjutnya ada lead, teras berita. Lead adalah paragraf pertama yang berisi informasi paling penting. Lead biasanya mencakup elemen 5W dan 1H. Selanjutnya isi berita, dan yang terakhir yaitu
kesimpulan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.